Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Suci. Sekarang kita akan mempelajari tentang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan sebelum membuat laporan keuangan. Jadi setelah sebelumnya kita melakukan pencatatan ke jurnal umum, kemudian membuat ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, maka pada akhirnya kita diwajibkan membuat laporan. Nah, sebelum membuat laporan keuangan ini, kita perlu membuat beberapa ayat jurnal penyesuaian. Karena ada beberapa hal yang perlu penyesuaian biasanya pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini disusun pada saat akhir periode akuntansi karena nantinya akan memperbaiki angka yang ada di laporan. Baik, kita perhatikan aja ya, semangat ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian sebenarnya ada 6 yang harus disesuaikan. Tetapi untuk video ini kita bahas 2 dulu aja ya, nanti berikutnya pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah ketika adanya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini bukan berarti di wajah, tetapi beban yang dibayar duluan. Biasanya kalau kita membayar sesuatu digunakan sepanjang tahun, itu berarti kita disebut membayar di muka. Nah, contoh, kita lihat. Misalnya nih, perusahaan kamu ada perusahaan yang membutuhkan sewa alat berat. Pada tanggal 1 April, perusahaan kamu membayar sewa alat berat untuk selama 1 tahun itu 24 juta. Nah, periode akuntansinya misalnya sampai dengan 31 Desember. Jadi ceritanya 31 Desember ini mau tutup buku, mau buat laporan akhir tahun. Nah, begadang nih kita bikin laporan akhir tahunnya. Ada penyesuaian. Kenapa perlu penyesuaian? Karena waktu itu pembayarannya bulan April, dibayarkan selama 1 tahun, berarti kan sampai dengan akhir Maret. Sebenarnya kita berhak memakai alat berat itu. Sementara laporannya tanggal 31 Desember. Berarti ini yang perlu penyesuaian. Nah, tanggal 1 April ketika kamu membayar sewa alat berat ini, kamu mencatatnya sebagai beban. Karena bayar pakai uang, kamu catat sebagai beban sewa. Misalnya di sini beban sewa alat. Ya, bisa ditambahkan ya. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian berarti pada saat itu, tanggal 1 April lalu itu, beban sewa kamu tuliskan 24 juta dan kas kamu berkurang atau dikredit 24 juta. Waktu berlalu 9 bulan kemudian sampailah di tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember harus dilakukan penyesuaian karena pada kenyataannya yang sudah dijalanin itu 9 bulan. Yang 3 bulan lagi yaitu Januari, Februari, Maret belum dijalani. Kamu masih berhak memakai. Jadi yang sudah dijalani dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Loh, kok 10? Oh, dari April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dari 1 April sampai 31 Desember itu 9 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Berarti yang sudah menjadi beban itu sebenarnya hanya 18 juta sampai dengan 31 Desember ini. Maka kamu harus membuat jurnal penyesuaiannya. Yaitu, di sini lihat, masih sisa 3 bulan. 3 per 12, 6 juta. Ya, berarti kan kalau dilogikakan sebenarnya sebulannya 2 juta. Yang sudah kamu pakai 9 bulan, berarti sebenarnya yang sudah habis jadi beban itu 18 juta. Yang 6 jutanya menjadi sewa dibayar di muka. Karena kamu berarti Desember dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu udah bayar. Berapa sisanya? Yaitu 6 juta. Sehingga beban sewa kamu harus dikredit 6 juta. Kenapa? Karena sebenarnya beban sewa kamu hanya 18 juta. 24 di debit awalnya harus dikredit 6 juta. Maka nanti sebenarnya beban sewa yang muncul di laporan laba rugi kamu hanya 18 juta. Harta kamu akan ada 6 jutanya kemana? Kan gak boleh hilang dalam akuntansi, harus selalu seimbang. 6 jutanya menjadi sewa dibayar di muka.
Baik. Nah, dalam akuntansi itu ada dua pendekatan. Bisa pendekatan ke laba rugi, maka di sini dicatat sebagai beban. Bisa juga di pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca, misalnya nih, pada tanggal 1 April, waktu bayar sewa itu, kamu mencatatnya sebagai harta. 1 April, bayar sewa, kok gedung ya? Bayar sewa alat. Nih, tadi masih sama ya. Alat berat tadi. Ini juga pinjem alat berat yang besar-besar itu misalnya ya. Nah, pada tanggal 1 April, perusahaan bayar sewa alat berat 25 juta. Waktu itu, kamu mencatatnya sebagai harta karena perusahaan kamu menggunakan pendekatan neraca. Ketika bayar pakai kas, sama. Dianggap pembayaran sewa itu adalah harta. Kenapa? Karena kamu berarti berhak punya harta, yaitu berupa alat berat, tapi hanya 1 tahunan. Hanya memakai sewa 1 tahunan. Nah, kemudian waktu berjalan sampai dengan 31 Desember ini. 31 Desember berarti kamu sudah menggunakan harta kamu itu selama 9 bulan. Ya. Nah, berarti sebenarnya harta kamu yang tinggal nanti tinggal 3 bulan. Yang 9 bulan itu sudah menjadi beban. Sama yang ngitung 9 bulannya kayak tadi. Berarti harus muncul jurnal penyesuaiannya beban sewa 18 juta. Tadinya sewa dibayar di muka ada 24 juta. Nanti kamu kredit 18 juta. Jadi sebenarnya pada saat laporan nanti di neraca, sewa dibayar di muka atau sewa yang kamu bayar duluan, bukan di muka. Sewa yang bayar duluan, harta kamu itu hanya tinggal 24 dikurang 18, hanya tinggal 6 juta. Yang 18 juta kemana? Sudah ada di beban sewa. Nah, sehingga dengan adanya jurnal penyesuaian ini, kalau tercatat sebagai beban tidak terlalu besar. Kalau tercatat sebagai harta juga tidak salah pencatatannya. Karena ada sebagian yang sudah terpakai dan yang sebagai harta tinggal 3 bulan lagi. Bingung nggak? Nih, lihat ini. Nah, logikanya gini. Bayar sewa setahunan, 24 juta. Dibayar 1 April. Kita bikin laporan tanggal 31 Desember. Jadi kita itu berdiri di sini sekarang. Kamu posisinya di sini. 9 bulan yang lalu sudah bayar. Nah, jadi sebenarnya yang jadi beban itu yang 9 bulan ini. Yang 3 bulan ke depan, yaitu Januari, Februari, Maret, itu masih berupa harta. Nah, ini yang harus butuh penyesuaian tadi. Semoga mengerti ya. Itu poin pertama, penyesuaian yang pertama. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Maksud di muka ini prepaid ya. Jadi kalau kita kan DP nyebutnya ya, prepaid itu jadi dibayar diterima duluan. Nah, istilahnya ditranslate jadi diterima di muka, bukan diterima di wajah maksudnya ya. Diterima duluan. Misal nih, kamu punya perusahaan properti. Nah, perusahaan properti itu menyewakan ruko-ruko. Tanggal 1 Oktober, kamu dapat uang dari orang yang nyewa ruko kamu, 48 juta. 48 juta ini dia sewa selama 1 tahun. Ya, selama 12 bulan. Pada saat itu misalnya kamu pendekatan neraca, berarti di sini pas dapat duit 48 juta itu, dapat kas jelas. Uang kas kamu bertambah. Tetapi kamu anggap ini sebagai utang. Kenapa sebagai utang? Karena ketika kamu nerima uang 48 juta itu, ada kewajiban kamu menyediakan ruko untuk 1 tahun. Kan masih berjalan. Berarti masih ada kewajiban, disebutnya liabilities, ada kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban sebesar 48 juta. Kalau dinilai 48 juta, yaitu kewajiban menyediakan pelayanan sewa ruko. Gitu ya. Nah, jadi nyewanya tanggal 1 Oktober, sekarang 31 Desember. Berarti sebenarnya sewa dibayar di muka
yang kamu catat di jurnal umum ini? Khusus. Ulangi ya. 1 Oktober nerima uang kas 48 juta dari pelanggan, dicatat sebagai liabilities, sebagai utang. Kalau utang kan berarti dikredit ya. Dikredit 48 juta. Pas tanggal 31 Desember, sebenarnya dari 48 juta itu 3 bulan sudah kamu terima sebagai pendapatan kan? Udah diakui sebagai pendapatan karena udah dijalani. Kewajiban kamu kan tinggal sisanya 9 bulan lagi. Berarti yang 12 juta ini sudah menjadi pendapatan. Kalau gitu nanti sisa sewa dibayar di muka, kewajiban kamu tinggal 48 dikurangi 12, ya kurangkan sendiri 36 ya. Berarti utang sewa dibayar di muka atau kewajiban sewa diterima di muka ini, sewa diterima di muka ini hanya tinggal 36. Yang 12 juta jadi apa? Jadi pendapatan. Kenapa 12 juta? Karena 3 bulan sudah dijalani. 3 per 12 kali 48, 12. Logikanya kan gitu ya. Berarti sebulannya berapa juta nih? Sebulannya 4 juta. Udah jadi pendapatan 12 juta. Bisa diterima? Mana nih tadi? Oh, ini salah. Ini ya. Nah, logikanya gimana? Nih, kayak gini ceritanya. Orang bayar sewa ruko punya kamu di bulan Oktober lalu. Sekarang kamu berada di bulan Desember. Jadi sebenarnya dia kan bayar setahunan sampai sini. Tapi ketika bulan Desember kamu mau buat laporan, yang 3 bulan itu sudah jadi pendapatan. Yang 9 bulan, yang 36 juta itu masih merupakan kewajiban. Baik, jadi kan posisinya nanti begini. Pendapatan sewa 12 juta. Pendapatan bertambah, posisinya di kredit. Liabilities, kewajiban kamu berkurang 12 juta. Tinggal berapa? Tinggal seginian. Nantinya itu yang ada di laporan. Nah, bagaimana kalau pendekatannya ketika menerima pendapatan itu menggunakan pendekatan laba rugi? Waktu orang bayar 48 juta ke kamu menyatatnya gini. 1 Oktober lalu itu kamu nyatanya kas 48 juta diperoleh dari mana? Dari pendapatan sewa ruko. 48 juta. Kamu anggap 48 juta pas nerima duit itu karena pendekatannya laba rugi akan dicatat di pendapatan. Maka di sini ada pendapatan 48 juta. Nah, sekarang tibalah 31 Desember. Mau bikin laporan. Kan belum semuanya. Belum semuanya jadi pendapatan. Yang sisanya masih apa? Masih berupa kewajiban. Kewajiban sebanyak apa? 9 bulan masih kewajibannya. 9 per 12 ini 36 juta. Berarti ada kewajiban 36 juta. Yang jadi pendapatan nanti berapa? Tadinya kamu tuliskan pendapatan 48 juta. Sebenarnya yang sudah dilalui baru 3 bulan. 48 kurang 36 ini yang akan ada di laporan. Yang 36-nya sebenarnya apa? Masih kewajiban. Yang pendapatan kamu berapa nanti di laporan? Ya ini nanti muncul di laporan. Tadinya ada pendapatan 48 di kredit, tapi harus didebet 36. Karena gini, sama. Yang segini ini yang merupakan pendapatannya. Baik, terima kasih. Nanti tugasnya akan ada di Google Classroom kita. Semoga bisa dipahami. Ini baru 2 dulu ya. Belum ke 6, kita pelajari 2 dulu. Dan kemudian, seperti yang Ibu terus-menerus ulangi, akuntansi itu harus mengerti dari awal. Ketika jurnal umumnya kamu masih bingung, tentu membuat jurnal penyesuaian makin bingung. Tapi bismillah, kalau masih bingung, ulangi lagi dari awal, tonton video lagi Ibu dari awal, nanti akan ngerti. Kalau ini, kenapa kas di kredit? Karena bayar beban.
Dan sekarang di akhir bulan muncul jurnal penyesuaian. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.